Ya, jadi perkenalkan, nama saya Pastor Sudiadi Siregar. Saya asli orang Batak. Mungkin ada yang bertanya kok orang Batak namanya orang Jawa, tapi saya 100% orang Batak. Mama saya Boru Pasaribu, jadi saya asli orang Pangaribuan, orang kampung. Ya, saya punya satu istri dan satu anak, namanya Kairos. Kami sama-sama melayani full time di BCM Myanmar. Kami sudah memasuki tahun yang ketiga. Tuhan percayakan kami untuk mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di Yangon. Sebelumnya kami melayani di Ho Chi Minh City kurang lebih 2 tahun. Setelah itu kami diperbantukan, diminta untuk menghandle yang ada di Yangon, dan sampai saat ini kami melayani di sana. Tapi posisi saya dengan istri dan anak saat ini sedang di Jakarta karena kudeta, sehingga kami harus mengamankan diri terlebih dahulu. Setelah kondisi Myanmar nanti membaik dari politik, maka kami akan kembali lagi ke Yangon. Saya rasa itu saja perkenalannya, karena kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebentar saya share screen dulu. Nah, ini adalah satu momen yang tidak bisa kita lewati, bahkan jangan pernah kita lupakan. Mungkin dalam setiap kehidupan kita seperti ulang tahun, happy wedding anniversary kita bisa mengingat, bahkan kita bisa mencatat kira-kira tanggal berapa anak kita ulang tahun, suami istri dan lain sebagainya, ulang tahun gereja. Tetapi di dalam setiap kehidupan kekristenan kita akan menerima yang namanya outpouring of the Holy Spirit, Roh Kudus yang dicurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini juga saya bagikan kepada jemaat Tuhan di BCM. Tadi pagi kami online service juga, kita memperingati tentang Pentecost, celebrate, merayakan Pentakosta. Tetapi saya mau katakan perayaan Pentakosta ini bukan berbicara tentang seperti mungkin Christmas, mungkin seperti Paskah, tidak. Tetapi ini perayaan yang begitu spesial. Mengapa saya katakan spesial? Karena Roh Kudus yang adalah pribadi Allah itu dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya sudah buat di slide ayatnya, Bapak Ibu bisa menyimak saja dengan baik dan bisa mencatatnya. Alkitab mencatat begini dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Nah, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 ini, konteks ayat ini menceritakan tentang bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan pada masa Pentakosta. Mungkin kita bertanya, kenapa harus masa Pentakosta? Kok harus ada event Pentakosta ketika Tuhan Yesus berjanji akan memberikan satu pribadi penolong, yaitu Roh Kudus? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Sebenarnya konsep atau konteks Pentakosta ini, apakah itu benar pencurahan Roh Kudus atau apa? Nanti akan saya bagikan slide-nya buat kita. Tetapi sebelum dari itu, saya melihat sesuatu hal yang luar biasa di ayat 1 ini. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, orang-orang sudah tahu, orang Yahudi itu sudah ada tanggalnya, sudah ditandakan, sudah di marker, mungkin sudah dibuat tanda bahwa Pentakosta itu tanggal sekian dan apa yang mereka harus lakukan. Tetapi ketika hari Pentakosta sudah mau datang, orang-orang percaya itu berbeda dengan orang yang tidak percaya. Itu orang Yahudi, mungkin orang non-Yahudi. Mereka justru berkumpul di satu tempat. Nah, pertanyaannya, ngapain? Apa yang mereka lakukan ketika mereka dikumpul di satu tempat? Mereka yang pasti kita tahu, ini sudah sering sekali dikatakan, bahkan di-sharing oleh gembala pembina kita, Pak Niko. Bahkan saya percaya Pastor Robert dan Pastor Gerson juga sangat sering menyampaikan ini. Mereka sedang memuji menyembah Tuhan di Upper Room atau di kamar loteng di Yerusalem. Karena inilah yang menjadi perintah Tuhan Yesus kepada murid-murid pada waktu itu. Mereka setia menantikan janji Tuhan. Dan mereka melakukan sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa.
Mereka tidak seperti orang yang lain, orang Yahudi lain, mereka berkumpul mungkin mereka berkata bahwa hanya berfellowship dan lain sebagainya, tidak. Tetapi ketika orang percaya berkumpul di satu tempat itu, di upper room itu, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Dahsyat dan luar biasa ya, di mana mereka berada pada waktu itu. Tanda itu terjadi ketika mereka melihat bahwa ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi ini lawatan Roh Kudus begitu dahsyat dan luar biasa dan tidak pernah diprediksi oleh mereka. Mereka mungkin kalau saya bisa bertanya, apakah mereka mengetahui cara Roh Kudus dicurahkan, cara Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka? Mungkin apakah ketika mereka doa, ketika mereka duduk, ketika mereka berfellowship, atau ketika mereka sedang beristirahat atau tidur, Roh Kudus diberikan? Itu tidak pernah tersirat di dalam pikiran mereka secara berpikir. Tetapi mereka tetap duduk diam bersatu untuk memuji menyembah Tuhan di loteng itu, di upper room. Sehingga turunlah Roh Kudus. Ini historis singkat dalam terjemahan sederhananya. Nah, Bapak Ibu, keluarga BCP yang terkasih di dalam Kristus, kalau saya bisa mengartikan dalam kisah para rasul ini, dicurahkan itu memakai kata exhale. Nah, exhale itu menumpahkan atau ditumpahkan. Nah, saya ambil analoginya hujan. Kalau hujan itu mungkin di Davao atau di Manila, kalau di satu tempat itu hujan, di kota Manila pasti semuanya akan kena hujan. Kalau di Davao seperti itu mungkin hujan turun, pasti semua wilayah Davao itu akan terkena hujan. Nah, pencurahan Roh Kudus itu kira-kira seperti itu. Kalau saya analogikan sederhana buat kita semua, sekalipun tidak bisa menggambarkan 100% analogi ini. Tetapi saya coba merenungkan apa sih maksud pencurahan. Dicurahkan itu seperti apa? Apakah hanya dituang? Tetapi kalau dituang tidak hanya tidak mengena keseluruhan tempat atau area atau teritorial. Tetapi kalau hujan itu sangat spesifik. Sangat terarah, semua itu kena hujan. Betul ya, kalau kita bisa melihat hujan itu semuanya itu pasti kena hujan kalau di tempat itu sedang turun hujan. Nah, kata dicurahkan itu seperti itu, ditumpahkan. Supaya semuanya itu mengalami, supaya semuanya itu terkena hujan. Nah, pencurahan Roh Kudus di dalam kisah para rasul ini sama. Murid-murid semua ketika mereka berkumpul, mereka dicurahkan oleh Roh Kudus. Ada lidah-lidah api yang menghinggapi mereka semua. Jadi tidak ada yang tidak terkena, tidak ada yang tidak mengalami pencurahan Roh Kudus, tidak ada yang tidak mengalami lawatan Roh Kudus pada waktu itu. Itu dahsyat dan luar biasa. Nah, memang tadi the voice of Pentecost itu jelas sekali. Sekarang penekanannya adalah, sudahkah kamu dipenuhi Roh Kudus? Apakah wajibkah kamu dipenuhi Roh Kudus? Tidak ke situ kita fokusnya. Tetapi fokus kita adalah, maukah saudara dengan saya dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau Roh Kudus itu dicurahkan mengenai kita, tetapi kalau kita tidak membuka hati untuk Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, maka kita tidak bisa menerima dengan penuh pencurahan Roh Kudus itu. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama. Nah, ini tadi yang saya maksudkan, the day of Pentecost di dalam Old Testament and New Testament. Ini berbeda konsepnya. Tetapi prosesnya sama. Di hari ke-50 di Old Testament itu ada namanya Pentakosta. Itu the day of the law was given. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, kalau udah Pentakosta memperingati hari Pentakosta, itu ada hukum-hukum yang baru diberikan kepada orang Israel. Akan ada satu hukum-hukum, peraturan-peraturan, tita-tita yang baru. Itu di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama, Pentakosta itu berbicara tentang perayaan, penuaian. Tetapi bukan penuaian jiwa, tetapi melainkan penuai wheat atau tanaman, menuai gandum, menuai hasil panen dan lain sebagainya. Ini lebih kepada pekerjaan-pekerjaan dunia. Nah, yang ketiga, kalau Pentakosta itu bagi orang Israel itu hanya khusus, spesifik, hanya untuk orang Israel. Tidak diperuntukkan untuk orang yang lain.
Tetapi kalau kita kembali ke New Testament, ketika Yesus berjanji mencurahkan Roh Kudus, dia memberikan Roh Kudus itu. Bukan memberikan hukum kepada murid-murid, tetapi memberikan pribadi Allah. Mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid, supaya murid-murid tetap excited di dalam melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, di dalam perjanjian baru, pencurahan atau Pentakosta itu berbicara tentang harvest of people. Jadi penuaian jiwa-jiwa. Bukan menuai panen raya dan lain sebagainya, tidak. Tetapi jiwa-jiwa yang dipanen, jiwa-jiwa yang dituai. Haleluya. Dan di dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu diberikan kepada individual, bukan hanya kepada orang Israel, kepada orang Yahudi, non-Yahudi, orang Gentile, non-Gentile, semuanya diberikan. Maka saya katakan kata pouring out itu, kata dicurahkan itu, semuanya itu kebagian. Tidak hanya mengacu kepada satu sekte atau satu pribadi, tetapi kepada semua. Kepada siapa? Kepada saudara dengan saya. Inilah kita sedang memasuki zaman atau masa New Testament. Tidak hidup di dalam hukum dan lain sebagainya, tetapi kita merayakan penuaian jiwa-jiwa dan kita menerima kuasa Roh Kudus, tidak hanya untuk orang Israel, tetapi untuk saudara dengan saya. Haleluya. Saya akan sharing tentang asal kegerakan Pentakosta ketika di upper room itu, kondisi gereja sampai saat itu bagaimana, lalu masuk kepada masa yang namanya Reverend William Seymour yang dipakai oleh Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa. Pasca di upper room itu tentunya kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus begitu dahsyat dan luar biasa. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dan sampai kepada Azusa Street ini. Nah, ini di Topeka, Kansas pada 1 Januari 1901. Murid di sekolah Alkitab Bethel Bible College atau Bethel Gospel School mengalami baptisan Roh Kudus yang dahsyat disertai dengan tanda awal berbahasa lidah. Nah, saya mau katakan begini, STT ini memang selalu membangkitkan spirit mereka, ada praise and worship, sehingga Bethel Gospel School ini mengalami baptisan Roh Kudus. Dan salah satunya siswanya itu adalah William Seymour. Nah, ketika William Seymour menerima api pencurahan Roh Kudus ini, dia bawalah api Roh Kudus ini ke California. Tepatnya itu ada di Azusa Street. Nah, tahun 1906-09 kita tahu sejarahnya ini, terjadilah pencurahan Roh Kudus besar-besaran yang menyebar cepat ke seluruh dunia. Ini asal kegerakan Pentakosta. Inilah yang dimaksudkan Pentakosta kedua oleh gembala pembina kita Pak Niko. Dan gembala kita mendapatkan satu pesan Pentakosta yang ketiga itu dari Indonesia kepada bangsa-bangsa. Karena kita adalah the messenger of the third Pentecost. Nah, penyebarannya itu terbagi menjadi 3. Pentakosta klasik. Pentakosta klasik ini adalah aliran-aliran yang mempercayai Kisah Para Rasul itu adalah model gereja masa kini. Baptisan Roh Kudus untuk semua orang. Tanda awal berbahasa lidah atau berbahasa roh. Lalu segenap dan tanda mujizat karunia roh. Mempercayai adanya tanda-tanda mujizat dan karunia roh. Nah, karismatik ini adalah golongan yang mempercayai karunia roh, nubuat, bahasa roh, dan lain sebagainya. Tetapi menolak pandangan baptisan roh. Jadi menurut orang karismatik, baptisan roh itu bukan berbicara tentang bagian dari kelahiran baru, artinya dipisahkan. Nah, tidak menekankan bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus. Jadi ini orang karismatik. Nah, neokarismatik ini lebih kepada struktural gereja. Secara teologis memang hampir mirip sekali dengan golongan karismatik, menerima karunia roh, mempercayai. Tetapi sekali lagi tidak menekankan karunia bahasa roh dan baptisan Roh Kudus di luar keselamatan. Nah, ini penyebaran kegerakan Pentakosta ketika Azusa Street, Bapak Ibu, ketika William Seymour dipakai oleh Tuhan. Ada Pentakosta klasik, ada Pentakosta ada karismatik, ada neokarismatik. Nah, posisi kita, saya mau tekankan, gereja Bethel Indonesia atau BCP atau BCM ini ada di sini, Pentakosta klasik. Mengapa demikian? Karena kita mempercayai Kisah Para Rasul ini adalah kitab Kisah Para Rasul adalah model gereja masa kini yang selalu berapi-api melayani Tuhan. Dan baptisan Roh Kudus itu adalah salah satu baptisan tanda awalnya adalah berbahasa roh atau berbahasa lidah. Dan kita mempercayai adanya tanda mukjizat karunia roh, kita semua mempercayai itu. Nah, pertanyaannya kenapa ada orang-orang atau gereja-gereja yang tidak mempercayai? Ya, memang mereka menggolongkan dirinya di karismatik atau neokarismatik. Tetapi saya mau katakan,
Penyebaran kegerakan Pentakosta itu membuat gereja Tuhan terbagi menjadi 3 golongan, Pentakosta klasik, karismatik, dan neokarismatik. Nah pertanyaannya, berapa sih perkembangan gereja pada saat itu? Dari total 3 grup di atas menurut survei, pada tahun 2019 ada 698 juta orang, kurang lebih 20% dari total kekristenan, terbagi menjadi 3 bagian, yang neokarismatik, karismatik, dan Pentakosta klasik. Semuanya terbagi di situ. Memang menarik sekali ya kalau kita kaji tentang pemahaman Pentakosta teologi dan kita mengapa ada di aliran-aliran Pentakosta karismatik, supaya kita menyadari bahwa tidak semua gereja yang mengatakan karismatik itu mempercayai tentang baptisan roh atau bahasa roh. Bukan berarti mereka menentang. Saya tidak mengatakan mereka menentang, tetapi mereka tidak memiliki doktrin untuk mempercayai baptisan roh gitu, tetapi mereka mempercayai Roh Kudus. Kira-kira seperti itu sederhananya buat kita semua, supaya kita bisa mengerti dan memahami sejarah dari Pentakosta yang ada di Yerusalem menuju ke Azusa Street melalui William Seymour dan sampai saat ini gereja Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kita semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan karena Roh Kudus itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Saya mengangkat 2 pernyataan dari Layla dan Van Morrison. Dia katakan begini, kita bisa melakukan lebih banyak karena semuanya itu karena ada kekuatan daripada Roh Kudus. Kita bisa berimajinasi, imagine dengan Tuhan, imajinasi yang tinggi, yang besar, yang tidak pernah yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Itu kita bisa berpikir seperti itu. Semua kekuatan daripada Roh Kudus. Nah, ketika kita mengundang Roh Kudus hari di dalam setiap kehidupan kita, kita bisa melakukan segala perkara-perkara yang wondrous, yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Semua karena Roh Kudus. Jadi kita bisa melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa, kita bisa berpikir luas dan lain sebagainya, kita bisa menjadi orang yang berintelektual, saya mau katakan itu semua karena Roh Kudus. Sekalipun memang kita membekali diri kita dengan nilai-nilai atau pelajaran-pelajaran atau hal-hal yang lain untuk memperlengkapi kita, saya mau katakan itu semua dilengkapi dengan karya Roh Kudus, bukan karena kita semata-mata. Jadi sekali lagi itu semua karena Roh Kudus. Dan kita melakukan segala sesuatu itu karena Roh Kudus. Haleluya. Nah pertanyaannya bagi kita semua, apa sih tujuan dari pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta? Dan kita bertanya mungkin, apa sih tujuannya Roh Kudus dicurahkan? Bahkan kita mungkin bertanya, apa sih tujuannya kita doa 10 hari Holy Spirit Revival Night begitu ya? Untuk apa? Saya sudah menerima karunia Roh. Saya sudah mendapatkan karunia Roh. Apa saya pun sudah menerima, tetapi ketika dalam persekutuan atau koinonia bersama saudara terkasih, itu membuat saya lebih semangat lagi, lebih kepada, kalau saya sederhanakan kata-kata ini, lebih kepada membakar spirit kita, memburning our spirit. Jadi kita ini sedang membakar supaya berapi-api kita senantiasa melayani Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11. Tujuannya nanti kita akan belajar bersama-sama, saya akan bagi 3 hal. Bahwa ada tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid di Yerusalem, di Upper Room, bahkan di Azusa Street, bahkan sampai saat ini melalui gereja Tuhan dari Indonesia kepada bangsa-bangsa akan terus menyerukan, mendeklar tentang pencurahan Roh Kudus atau the third Pentecost, Pentakosta yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang pertama, apa tujuannya? Yang pertama saya mau bagikan buat kita semua, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. 1 Timotius 1 ayat 12 katakan begini, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Dengar baik, Paulus katakan ini kepada Timotius, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Ada kekuatan daripada Tuhan kepada Paulus dalam pelayanan. Kita sudah dengar di Voice of Pentecost, kerap kali mengalami karang, tidak makan dan tidak minum. Tetapi dengan masa yang sulit yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanan, dia percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi Paulus. Nah, kalau di New Living Translation itu sangat menarik sekali. Terjemahannya begini, I thank Christ Jesus our Lord who has given me strength. Jadi Tuhan memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus to do his work.
Jadi Paulus diberikan kekuatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan bagi saudara dengan saya, bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini, bahkan bagi murid-murid di masa Pentakosta pada waktu itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Maka kalau kita baca The Book of Acts, itu sangat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Orang yang hina, orang yang tidak dipandang, bahkan orang yang tidak masuk kategori untuk memberitakan Injil, yaitu Paulus, yang dulunya Saulus, itu dipakai oleh Tuhan. Petrus pun, dia adalah orang yang berdosa, yang menyangkal Tuhan Yesus, tapi Tuhan pakai dia secara dahsyat dan luar biasa. Sekali dia ngomong mungkin tidak lama, 10-15 menit mungkin, karena tidak dihitung durasinya, tapi dia hanya singkat, bertobatlah dan beri dirimu baptis. Segera Roh Kudus bekerja, karena mereka buka hati, 3.000 orang bertobat. Nah, Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan bagi kita. Saya mau katakan buat kita semua, ketika kita dalam kondisi lemah, ketika kondisi kita sulit untuk menghadapi COVID-19 saat ini, pekerjaan kita yang sedang mengalami stuck mungkin untuk kemunduran profit. Tapi saya mau katakan, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Amin. Karena kita selalu percaya, karena kita harus memegang setiap janji Tuhan, kita tidak akan dibiarkannya sampai jatuh tergeletak. Tidak akan pernah kita sampai meminta-minta. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta, karena Tuhan memberikan Roh Kudus untuk senantiasa menguatkan kita. Ketika kita lemah, ketika kita mungkin mulai undur dalam pelayanan, ketika kita mungkin mulai berpikir, oh Tuhan sudah tidak ada. Saya mau katakan no, Tuhan tetap ada. Karena Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Dan dia sekalipun, sedetik pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita lupa, mungkin beberapa detik, beberapa menit kita meninggalkan Tuhan. Kita lupa ketika kita headpan. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Karena Roh Kudus telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Itulah dahsyatnya Tuhan. Kalau saya coba renungkan, itulah kedahsyatan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Dia begitu baik dan sangat baik, teramat baik buat saudara dan saya. Karena ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, Tuhan pasti beserta kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan dia menopang kita. Bahkan dia mungkin berkata melalui firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Begitu dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Tujuan yang pertama, Roh Kudus diberikan untuk memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Dimanapun kita, di marketplace, dimanapun kita sedang ada saat ini, di pelayanan, dalam kondisi kelemah, Tuhan pasti berikan kekuatan bagi kita. David Jeremiah bilang begini, mungkin di dalam setiap kehidupan kita akan mengalami yang namanya for everything need for life and godliness. Jadi saya mau bilang begini, Tuhan itu akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dia selalu memberikan kekuatan dan mengguidance kita dengan Roh Kudus. Jadi dia selalu menggandeng kita seperti Musa. Dia berkata kepada Tuhan, Musa, bawalah umatku ini keluar dari tanah Mesir. Tapi Musa katakan, Tuhan, jikalau engkau tidak berjalan bersamaku, aku tidak mau berjalan. Bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Nah, saya mau katakan begini. Di dalam kelemahan, dalam ketakutan kita, saya mengingatkan kembali kita semua bahwa ada Tuhan yang memberikan kekuatan, yang mengguidance kita, yang menuntun setiap langkah kita, supaya kita tetap kuat. Dan sampai selama-lamanya Tuhan tetap sama. Dia adalah Allah yang hidup, yang memberikan kekuatan bagi saudara, bagi saya yang lemah. Karena Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Murid-murid pun ketika mereka dalam kondisi yang lemah, ketika terpuruk, mereka berpikir, oh Yesus sudah meninggalkan mereka. Bahkan Roh Kudus diberikan bagi mereka. Mungkin mereka masih berpikir, oh mau sampai kapan kita tunggu Tuhan memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudusnya. Tetapi ketika mereka setia menantikan Tuhan, ketika mereka taat mendengarkan perintah Tuhan, maka Roh Kudus dicurahkan bagi mereka semua. Sehingga Tuhan pakai mereka secara dahsyat dan luar biasa. Sebab ada penyertaan Tuhan, sebab ada perlindungan Tuhan, sebab ada tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tetap kuat, tetap semangat, karena Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Dan yang kedua, tujuan dari pencurahan Roh Kudus itu adalah Roh Kudus mengubah setiap hidup kita. Katakan amin. Kolose 1 ayat 13-14 katakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya
yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebus kita, yaitu pengampunan dosa. Saya mau katakan Dia yang melepaskan kita dari kuasa. Dari kuasa apa? Kegelapan. Luar biasa. Pertanyaan, siapa yang bisa mengubah kita? Siapa yang bisa memindahkan kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib? Saudarakah bisa dengan kekuatan saudara? Saya katakan tentu tidak. Siapa kita yang bisa memindahkan diri kita dari gelap kepada terang yang ajaib? Tidak bisa kita, Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan, sekuat apapun kita, sehebat apapun, mungkin laki-laki sebesar apapun otot bapak-bapak semua, saya percaya kita itu pasti akan menghadapi yang namanya kelelahan. Kelelahan fisik, kelemahan. Maka kita tidak bisa mengangkat diri kita sendiri, betul ya? Kalau kita bisa mengangkat diri kita sendiri, sekalipun kita nge-gym dan lain sebagainya, itu tidak bisa mengeluarkan kita, tidak bisa mengangkat kita dari gelap kepada terang, tidak bisa. Maka daripada itu siapa, pribadi siapa yang bisa membawa kita, mengeluarkan kita, mengubah hidup kita, yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Orang bisa berubah, Paulus bisa berubah, Petrus bisa berubah, itu semua karena Roh Kudus. Tuhan mengubahkan hati mereka. Tuhan mengubah hati mereka, paradigma mereka. Dari yang jahat menjadi yang baik. Dari yang tidak melakukan firman Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kudus senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Supaya kita senantiasa diubahkan hari demi hari. Waktu demi waktu, supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Itulah pekerjaan Roh Kudus, Bapak Ibu. Pekerjaan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi hanya mampu dilakukan oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang mengubahkan hidup saudara dan saya. Kalau suami saudara belum bertobat, atau istri saudara belum bertobat, atau anak saudara belum bertobat, jangan paksa. Jangan paksakan pikiran kita, jangan paksakan tenaga kita. Minta Roh Kudus ubahkan dia. Minta Roh Kudus ubah. Minta Roh Kudus buka hatinya, jamah hatinya. Itu saja. Karena kalau dengan kekuatan kita, mungkin kita ngomong dan lain sebagainya, mungkin tidak respect dan tidak mempan atau lain sebagainya. Tetapi kalau kita mengundang Roh Kudus, kalau kita berharap dan bersandar kepada Roh Kudus, pasti Roh Kudus mengubahkan setiap kehidupan kita. Supaya kita semakin layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, saya berikan begini. Charles Spurgeon, dia mengatakan begini. Tanpa Roh Kudus, kita itu sebenarnya tidak bisa melakukan apa. We can do nothing. Jadi saudara dan saya tidak akan bisa melakukan apapun tanpa Roh Kudus. Kita ini seperti perahu tanpa angin. Nah, ini perahu yang tidak ada mesinnya ya. Jadi kalau perahu yang tidak ada mesinnya, yang punya layar, ada layarnya, itu yang paling dibutuhkan adalah angin. Supaya ketika angin berhembus, perahu atau kapal itu bisa berjalan. Kalau tanpa angin, ya perahu itu diam saja. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya stuck di tengah laut. Nah, kehidupan kekristenan kita, ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang mengubah hidup kita, kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Jadikan sip ini mungkin keluarga saudara. Jadikan kapal ini atau perahu ini pekerjaan saudara. Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berjalan. Kalau tanpa Roh Kudus, pekerjaan kita tidak bisa efektif. Kalau tanpa Roh Kudus, pelayanan kita, ministry kita, keluarga kita, tidak akan bisa berjalan bersama Tuhan. Karena tidak ada Roh Kudus. Jadi yang mengguidance, yang menuntun kita itu adalah Roh Kudus. Makanya kita harus memposisikan diri kita sebagai perahu itu. Kita ini sebagai perahu yang butuh diarahkan oleh angin. Pribadi kita ini adalah pribadi yang membutuhkan arahan, membutuhkan masukan, membutuhkan input, membutuhkan salah satu visi daripada Tuhan, visi ilahi, yaitu melalui Roh Kudus. Karena kita tidak bisa, Bapak Ibu, saya mau katakan, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu, pekerjaan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu posisi GM dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu adalah owner dalam setiap perusahaan yang Bapak Ibu bangun. Tapi saya mau katakan, sehebat apa kita sehingga kita bisa terus eksis? Sekuat apa kita? Sometimes kekuatan kita itu akan pudar, akan luntur. Berjalannya waktu, usia bertambah. Energi kita pasti akan berkurang. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah berkurang. Bahkan dia tidak akan pernah mengurangkan level atau strength-nya atau kekuatannya yang dicurahkan bagi kita. Itu tetap sama.
Roh Kudus itu pribadi yang tidak pernah berubah, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu bersama Roh Kudus, pribadi Allah yang senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi sekali lagi, Roh Kudus, tujuan dicurahkannya Roh Kudus adalah supaya kita diubahkan. Sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ketiga, ayat ini adalah ayat yang sudah sangat familiar buat kita semua, saya percaya. Tujuan Roh Kudus dicurahkan bagi setiap saudara dan saya, supaya kita menjadi saksi Kristus. Katakan bersama-sama saksi Kristus. Mungkin Bapak Ibu di rumah, atau ada istri atau suami di samping, atau siapapun, katakan kita harus menjadi saksi Kristus. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini jelas sekali mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini memang sudah sangat familiar buat kita, betul ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah membuka hati untuk menerima Dunamos atau Roh Kudus, the power of the Holy Spirit itu dalam setiap kehidupan kita? Mungkin kita berkata, oh itu kan tugasnya Pastor Robert, Pastor Gersom, dan yang lainnya. Atau penatua majelis, saya hanya duduk diam. Oh, saya mau katakan tidak. Ini adalah akhir zaman. Akhir zaman ini berbicara tentang kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus aktif, jangan pasif. Untuk menjadi saksi bagaimana sih Pak? Apakah kita harus berkhotbah? Saya mau katakan tidak harus. Untuk menjadi saksi bagaimana Pak? Apakah saya harus berdiri di atas mimbar? Saya mau katakan tidak harus. Lalu bagaimana? Nah, saya mau katakan. Ketika Bapak Ibu bekerja, ketika Bapak Ibu di tengah-tengah keluarga, terus bersaksi. Saksikan kebaikan Tuhan. Saksikan kemurahan Tuhan bagi mereka. Sekalipun mereka sudah percaya kepada Kristus. Saya percaya melalui kesaksian kita akan banyak jiwa-jiwa dikuatkan. Orang yang lemah dikuatkan. Secara simpel begini. Kalau saya selalu bersaksi, saya selalu mengucap syukur. Oh Tuhan Yesus baik. Dalam kondisi sulit saya tetap katakan God is good. And all the time God is good. Mungkin orang sekitar kita bertanya, oh kok bisa kamu mengatakan Tuhan Yesus baik sedangkan usahamu sedang terpuruk. Usahamu tidak jalan karena COVID-19. Mungkin orang lain berkata, kok bisa kamu mengucap syukur? Sedangkan kamu sedang tidak bekerja. Kamu sedang dirumahkan atau di PHK karena COVID-19. Tapi kita selalu berkata, oh ya saya percaya Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus akan senantiasa memelihara hidup saya. Tapi kalau kita tidak mau menjadi saksi, masalah kecil pun kita besar-besarkan. Sehingga orang melihat, nggak ada iman. Masalah sepele pun sebenarnya kita bisa cari solusi sendiri. Kita menengek-rengek ke Tuhan. Dan sering sekali kita mengeluh dengan Tuhan. Dan kalimat-kalimat itu terlontar kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga orang bisa melihat, oh ini nggak menjadi saksi. Mengeluh terus hidupnya. Nah tetapi kalau kita mengacu kepada konteks Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, kita ini kan sudah menerima power. Kita sudah menerima kuasa Roh Kudus yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Tujuannya hanya satu, kita terus bersaksi. Tidak usah khotbah. Mungkin sometimes kita khotbah seperti ini untuk empowering atau pembekalan, dibekali melalui kebenaran firman Tuhan. Teaching kita bisa lihat di YouTube, di channel manapun, banyak option. Tetapi saya mau katakan ketika kita berada di orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau keluarga kita yang mengenal Tuhan tetapi belum sungguh-sungguh, tugas kita adalah bersaksi, menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oh saya bersyukur. Kondisi sulit seperti ini pun kami masih dipelihara. Oh saya bersyukur suami saya sekalipun dari 100 karyawan 90 dirumahkan, suami saya tidak dirumahkan, saya bersyukur. Ada kalimat, ada kata-kata ucapan syukur yang orang bisa tangkap, ini orang hebat ya. Dalam keadaan sulit pun dia tidak pernah mengeluh. Saya teringat Paulus ketika dia melayani, ketika dia dicerca, ketika dia ditolak sebagai rasul. Pertanyaan saya, apakah Paulus berhenti untuk menulis surat kepada orang-orang di Galatia ketika dia di penjara? Tidak.
suratnya itu tetap dia tulis kepada Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Dia tidak pernah berhenti untuk melakukan agendanya Tuhan, menjalankan perintah Tuhan. Bahkan Paulus tidak pernah mengeluh akan masa hidupnya, akan masa depannya. Karena dia tahu bahwa ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, dia sudah menyerahkan kehidupan totalnya kepada Tuhan. Dia sudah menjadi rasul yang sejati. Dan dia tidak mempedulikan lagi keluarganya. Dan saya mau katakan sebagai orang percaya yang sudah diberikan atau sudah dicurahkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, harusnya kita seperti itu. Kita all out dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Di marketplace, bekerjalah seperti Kolose 3 ayat 23 mengatakan, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita harus mengerjakan semuanya untuk Tuhan. Nah itu kita bersaksi, simple. Makanya saya mau katakan kalau kita selalu fokus kepada satu pemahaman, oh kalau bersaksi itu harus di depan mimbar, kalau bersaksi itu harus berkhotbah. Enggak. Kalau bersaksi itu berbicara tentang bagaimana ketika kita bertemu dengan orang, kita menguatkan dia ketika dia lemah. Semangat Pak, percayalah pasti ada jalan keluar. Saya percaya bahwa saya punya Tuhan yang hidup, yang memberikan saya jalan keluar ketika saya ada dalam kondisi yang sulit. Ada solusi di dalam setiap kehidupan saya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Ini simple. Tetapi saya percaya sesuatu yang simple itu akan bernilai ketika kita melibatkan Roh Kudus. Ketika kita membuat Roh Kudus ada di depan, bukan kita. Menjadikan Roh Kudus pribadi Allah itu di depan, yang mengguidance kita, yang memimpin kita. Saya percaya pasti ada perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam setiap pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan pelayanan atau ministry kita. Satu quote Pope Francis bilang begini, every Christian can witness to God in the workplace, not only with words. Jadi bersaksi itu bukan hanya omongan. Amin. Pertanyaannya, oh harus ngomong dong Pak biar orang dengar. Ya, oke, betul. Tetapi dari quote ini saya mau katakan begini, kalau kita ngomong, kita lakukan apa yang kita bicarakan, amin. Jangan kita hanya ngomong tetapi kita tidak melakukan. Oh iya Bapak harus kuat, masalah pasti ada jalan keluar. Tetapi ketika kita dalam masalah kita undur, bahkan kita mengeluh. Ini yang dimaksudkan bukan bersaksi, bukan menjadi saksi. Tapi kalau kita menjadi saksi, apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita share ke orang, itu yang kita juga lakukan. Nah, kita sama-sama belajar. Orang yang menjadi saksi itu belajar juga untuk terus melakukan apa yang disaksikan. Sama seperti murid-murid ketika mereka menerima pencurahan Roh Kudus, itulah yang disaksikan. Itulah yang dikatakan oleh Petrus. Itulah yang dikhotbahkan oleh Petrus ketika dia berkhotbah di banyak ribuan orang. Supaya ketika dia ngomong, dia bersaksi, itu yang dia lakukan, bertobat. Dia sudah bertobat. Dan berilah dirimu dibaptis oleh Roh Kudus. Dia sudah menerima baptisan Roh Kudus dalam kehidupannya. Nah saya mau katakan ketika kisah para rasul ini dicatat, ini berlaku kepada seluruh jemaat Tuhan. Bukan hanya kepada pelayan Tuhan. Bukan hanya kepada hamba Tuhan. Tetapi kepada kita semua. Maka saya katakan ini pouring out, dicurahkan kepada kita semua. Tetapi pertanyaannya, maukah kita buka hati? Kalau kita mau buka hati, biar Roh Kudus dicurahkan masuk ke dalam hati kita. Supaya kita menjadi saksi. Dan kita melakukan apa yang kita ucapkan kepada orang lain. Amin. Jadi jangan ada statement tong kosong nyaring bunyinya. Kita harus melakukan apa yang kita saksikan bagi semua orang. Di hari yang spesial ini saya percaya Roh Kudus tetap sama. Di Yerusalem, Azusa Street, bahkan sampai akhir zaman. Sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita. Roh Kudus tetap sama. Jadi saya resume buat kita semua. Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi kita. Inilah tujuan Roh Kudus dicurahkan bagi saudara dan saya. Dan Roh Kudus itu mengubahkan hidup kita. Hanya Roh Kudus yang mampu mengubahkan hidup kita. Hidup saudara dengan saya. Berubah 180 derajat. Berubah lebih baik. Supaya kita masuk dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, menjadi saksi Kristus. Saya percaya Roh Kudus senantiasa mengempower kita, membuat kita supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Saya rindu kita sebagai
kalau di dalam pertandingan sepak bola kita ini pemainnya, bukan bukan pemain cadangan, bukan substitution, bukan the second option, tetapi kita ini pemain starting 11 atau orang yang main awal lah, ke-11 kalau begitu. Kita bukan di bangku cadangan, tapi kita sama-sama. Dan terlebih lagi, kita bukan penonton yang hanya bisa bersorak-sorai. Ayo semangat, ayo semangat. Ayo semangat Pak Pastor Robert, Pastor Gersom. Tidak. Tetapi kita sama-sama bergandengan tangan. Kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Roh Kudus dicurahkan untuk saya, saudara, dan kita semua. Supaya Tuhan menguatkan saudara yang lemah. Supaya kita diubahkan. Dan supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Di marketplace, di keluarga, dimanapun kita ditempatkan. Mungkin sometime kita akan pindah ke negara lain atau tempat lain. Teruslah bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang sungguh nyata Tuhan curahkan bagi kita. Haleluya. Saya rindu kita nyanyi dulu satu lagu. Sebentar Bapak Ibu. Saya tidak mempersiapkan liriknya, tetapi saya rasa ini lagu yang sudah sangat familiar buat kita semua. Datanglah sekarang penuhi kami, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Saya percaya kita bisa menyanyikan ini bersama-sama. Dan saya dan istri akan menyanyikan lagu ini. Kita mari mempersiapkan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Mari katakan, datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari katakan, datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari katakan, Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Haleluya.
Oh ya rabataka ya sekarararara. Ya Roh Kudus penuhi setiap kami. Dicurahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami. Engkau yang senantiasa menguatkan kami. Hamba berdoa Tuhan saat ini keluarga BCP yang lemah dikuatkan sebab Roh Kudus dicurahkan atas kami semua. Roh Kudus yang mengubahkan setiap hidup kami. Supaya kami menjadi saksi Kristus untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Agar kami bisa menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Pakai kami semua ya Bapa. Pakai kami semua Bapa menjadi alat-Mu. Oh, untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Kami terus bersaksi tentang Kristus. Terus memberitakan kabar baik. Oh ya rabataka ya sekanana baba. Dipenuhi, dicurahkan Roh Kudus-Mu. Kami buka hati kami. Kami buka hati kami ya Bapa. Oh haleluya. Oh ya na 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 na. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Oh haleluya. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Oh tercurahlah Roh Kudus. Rain down, rain on us. Hamba berdoa biar kiranya Roh Kudus Engkau yang tercurah bagi seluruh jemaat-Mu, keluarga rohani BCP, Betani, Church Filipin. Hamba berdoa ya Tuhan diurapi, berkati pelayanan hamba-Mu Pastor Robert, berkati pelayanan hamba-Mu Pastor Gerson, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan penatua, elders semuanya Tuhan diberkati, selalu bergandengan tangan ya Bapak. Sebab Roh Kudus Engkau yang senantiasa mengurapi kami. Roh Kudus Engkau yang senantiasa curah bagi setiap kami, dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biar kiranya kebenaran firman-Mu ini jadi rema bagi setiap kami. Kami berterima kasih, bersyukur buat kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin.